Pertarungan akhir dari manga One Piece memang mungkin masih akan terjadi sangat lama, karena sekarang saja kita baru masuk ke dalam pertarungan panas di Wano Kuni. Namun dengan Eiichiro Oda yang mengatakan bahwa One Piece akan tamat sekitar 4,5 tahun lagi, hal itu pasti membuat kita menerka-nerka tentang siapakah yang akan menjadi lawan terakhir dari petualangan Monkey D. Luffy. Dan saat ini, mungkin ada beberapa sosok yang akan menjadi calon musuh terakhir Monkey D. Luffy. Dan kali ini, kita akan membahas siapakah yang paling pantas untuk menjadi musuh terakhir dari Luffy si topi jerami. Yang pertama, Akagami no Sans. Pada One Piece chapter 1001, kita ditunjukkan sosok Kaido yang melihat bayangan orang-orang yang dianggap oleh Kaido bisa melawannya pada diri Luffy. Yaitu di sana, kita melihat bayangan dari sosok Shanks, Kozuki Oden, Edward Newgate, atau Yonko Shirohige, dan Goldie Roger. Kemudian yang terakhir adalah mantan kaptennya, yaitu Rox di Sebek. Dan dari karakter-karakter tersebut, yang masih hidup saat ini hanyalah Akagami no Sans. Yonko berambut merah ini memang sedari dulu selalu melakukan hal-hal yang sangat misterius. Seperti entah kenapa ia melakukan perjalanan ke East Blue, ke lautan yang dianggap paling lemah. Banyak yang berpikiran Shanks ke East Blue untuk mencari buah setan Gomu Gomu no Mi, atau Shanks pergi ke East Blue hanya bertujuan untuk bercocok tanam di ladang milik Makino. Ya memang, hal ini masih menjadi salah satu misteri dari cerita One Piece. Dan karena sosok Shanks pula lah seorang bocah kecil bernama Monkey D. Luffy menjadi berkeinginan untuk menjadi seorang bajak laut. Bahkan membuat Luffy ingin menjadi seorang raja bajak laut. Dengan Shanks yang mengorbankan lengannya demi Luffy itu, ada juga yang berpikiran bahwa Shanks sekarang sudah memanfaatkan seorang Monkey D. Luffy. Jadi, karena Luffy telah memakan buah setan Gomu Gomu no Mi yang telah ia cari sampai ke East Blue, maka Shanks menjadi tidak mempunyai pilihan lain selain membiarkan Luffy hidup, dan malah memberikan Luffy motivasi untuk menjadi seseorang yang seperti yang diinginkannya, yaitu menjadi bajak laut yang hebat. Lalu perilaku mencurigakan Shanks juga muncul di berbagai tempat, yaitu Shanks yang tiba-tiba muncul di perang Marineford ketika Ace telah meninggal. Ya, Shanks datang ke perang Marineford setelah Ace meninggal, di mana kita tahu bahwa Ace sebelumnya pernah bertemu dengan Shanks untuk mengucapkan rasa terima kasihnya kepada bajak laut Shanks. Namun entah kenapa, Shanks malah datang di Marineford setelah Ace terbunuh. Dan kami pikir Shanks sebenarnya bisa datang ke Marineford lebih awal untuk menyelamatkan Port Gas di Ace. Apakah Shanks secara sengaja membiarkan Ace mati di depan mata Luffy agar Luffy mendapatkan pukulan yang sangat keras yang membuat Luffy sampai hampir menyerah? Dan ketika Luffy melewati hal itu, Shanks berpikir bahwa Luffy pasti akan menjadi sosok yang jauh lebih kuat dari sekarang. Ya, jika kita bicarakan tentang Shanks, tentu saja kita pasti sangat tertarik dengan pergerakan Shanks yang ia lakukan ke tempat Gorosei. Yang hal ini masih menjadi misteri. Hal apa saja yang dibicarakan Shanks dengan Gorosei waktu itu? Ya, sosok yang sangat misterius ini sepertinya memang memiliki kemungkinan untuk menjadi penjahat terakhir dalam serial yang megah ini. Ya, hal ini nanti jatuhnya akan menjadi seperti pengkhianatan yang sangat gila. Kita sudah tahu bahwa di serial ini sudah pernah ada pengkhianatan yang sangat tidak terduga, yaitu tentang pengkhianatan dari pengikut setia Oden Kozuki yang bernama Kanjuro. Dan menurut kami, cukup memungkinkan pengkhianatan dengan skala yang lebih besar bisa saja terjadi. Dan hal itu akan dilakukan oleh Akagami no Shanks. Kemudian yang kedua, Marshal D. Teach atau Kurohige. Bajak laut Kurohige memang saat ini menjadi salah satu karakter yang bisa dikatakan cukup memiliki kemungkinan yang tinggi untuk menjadi villain terakhir dalam serial manga One Piece. Bagaimana tidak, pada saat pertemuan pertamanya dengan Monkey D. Luffy, Kurohige tidak memiliki bounty sama sekali. Dan di masa kecilnya, Kurohige hanyalah anak yang dipungut oleh bajak laut Shirohige. Ya, maksud kami di sini ingin mengatakan bahwa
tokoh jahat atau villain yang diperlihatkan perkembangannya dari nol sampai menjadi penjahat kelas kakap seperti ini hanyalah Kurohige seorang. Untuk karakter jahat One Piece lainnya, tidak ada yang mendapatkan perkembangan kekuatan segila karakter Kurohige ini. Jika kita melihat dari sisi kekuatan, Kurohige yang saat ini memiliki dua kemampuan buah setan sekaligus, yaitu Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi, akan menjadi sangat mengerikan jika Kurohige berhasil mengkombokan kedua kekuatan tersebut. Bayangkan, seorang S yang merupakan pengguna Logia benar-benar kaget dan kesakitan ketika Kurohige berhasil melancarkan serangan Yami Yami Nomi kepada Portgas DS. Jadi akan menjadi lebih mengerikan jika Kurohige mengkombinasikan kemampuan Yami Yami Nomi yang menetralisir buah setan itu dengan kemampuan penghancur dunia Gura Gura Nomi yang ia dapatkan dari Shirohige. Apalagi jika kita melihat anggota kelompok bajak lautnya. Mungkin saat ini bisa dikatakan bahwa anggota bajak laut Kurohige ini termasuk menjadi salah satu bajak laut paling mengerikan di dunia One Piece. Ya, meski kita juga tidak bisa meremehkan anggota bajak laut dari Akagami no Sanks dengan anggotanya seperti Ben Beckman, Yasop, dan Lakiro. Namun tidak seperti anggota bajak laut Sanks yang masih menjadi misteri skala kekuatannya. Anggota bajak laut Kurohige mungkin lebih jelas tentang seberapa kuatnya mereka. Anggota-anggota dari bajak laut Kurohige ini pasti sangatlah kuat, khususnya para anggota lulusan penjara level 6 Impel Down. Mereka pastinya adalah orang-orang yang sangat mengerikan. Bahkan sampai angkatan laut pun ingin menyembunyikan keberadaan mereka. Jadi bisa dikatakan sangat cocok untuk kelompok bajak laut Kurohige ini menjadi tokoh jahat terakhir dalam dunia One Piece. Kemudian yang ketiga, Im Sama. Jika kita berbicara tentang tokoh jahat terakhir, memang nama ini tidak bisa kita tinggalkan. Bagaimana tidak, Im Sama inilah orang yang saat ini berada dalam posisi yang paling tinggi di dunia One Piece. Bahkan para Gorosei yang sedari dulu kita anggap orang yang paling berkuasa pun bersujud di hadapan Im Sama, menunggu perintah dari Im Sama. Informasi tentang Im Sama memang masihlah sangat sedikit. Namun dari posisi yang ia miliki saat ini, bisa dikatakan bahwa Im Sama pastilah memiliki pengaruh atau kekuatan yang sangat luar biasa kuat. Ketika terjadinya konflik dengan Im Sama ini, sepertinya akan mengungkapkan tentang sejarah dunia One Piece yang sebenarnya. Seperti bagaimana Im Sama bisa sampai pada posisi tersebut, peperangan yang telah terjadi pada 800 tahun yang lalu, ataupun tentang hubungannya dengan Joy Boy dan lain sebagainya. Ya, meskipun Im Sama baru dimunculkan pada chapter 900-an, namun bisa dikatakan bahwa Im Sama ini juga cukup layak jika dijadikan sebagai tokoh jahat utama dunia One Piece. Dari ketiga karakter di atas, yaitu Akagami no Sanks, Kurohige, dan Im Sama, menurut nakama semua, siapakah yang pantas menjadi musuh terakhir dari Maki di Luffy? Menurut kami, melihat dari sisi dispesialkannya karakter Kurohige semenjak One Piece dimulai, sampai diperlihatkannya juga perkembangan kekuatan dari bajak laut Kurohige ini, kami berpikiran bahwa mungkin yang akan menjadi musuh terakhir dari Maki di Luffy atau kelompok bajak laut topi jerami adalah kelompok bajak laut Kurohige dengan kaptennya yaitu Marshal D. Teach. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi,